you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, khususnya warga desa Sukawedi? Semoga semua dalam keadaan sehat, nggak kurang satu apapun, dan dimurahkan rezeki, juga dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan perkenalkan, aku Elma. Kali ini aku mau bercerita satu kejadian yang aku alami waktu aku jalan-jalan lah keluar kota. Jadi dulu itu aku pernah punya satu talent, dia seorang vokalis, namanya itu Vivi. Aku lumayan dekat sama Vivi ini karena dia tuh anaknya asik banget. Dia tuh gak punya sakit hati, gak baperan lah. Jadi mau dibecandain kayak apa, si Vivi ini tetap santai. Cuman Vivi ini memang anaknya ceroboh banget, teledor, dan pelupaannya tuh udah tingkat dewa. Jadi Vivi ini sering banget ketinggalan yang sepatu lah, alat makeup lah. Bahkan dia tuh pernah kehilangan HP 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Dan saat kehilangan HP, si Vivi ini tetap santai. Dia malah bilang, ya udahlah, kalau udah hilang mau diapain. Jadi santai itu anaknya. Dan kita ya, orang yang deket-deket di sampingnya itu jadi gemes sendiri sama si Vivi ini. Dan akhirnya si Vivi ini coba-coba daftar CPNS. Dan alhamdulillah dia keterima di bagian penyuluhan KB. Emang gak sinkron sih sama pendidikan yang dia tempuh kemarin. Tapi udah keterima jadi PNS itu udah bersyukur banget. Dan Vivi ini ditempatkan di puskesmas di sebuah kota kecil. Lumayan jauh sih dari kotaku, kota Solo. Jadi perjalanannya itu sekitar 3 atau 4 jaman. Itu pun tergantung jalanan macet atau enggak. Jadi ya mau enggak mau Vivi stay di kota itu. Jadi nanti kalau weekend itu pulang. Karena kalau di awal-awal karir sebagai PNS itu, katanya Vivi memang ada yang namanya pengabdian, tapi bukan pengabdi setan ya. Dan karena aku deket sama Vivi, jadi sekalipun dia udah di luar kota, ya aku tetap keep in touch. Dan Vivi ini sering banget nyuruh aku untuk main ke kota di mana dia bekerja. Ya sekali-kali healing, masa kerja terus gitu katanya Vivi. Ya jadi aku sempetin sih akhirnya main ke kota di mana Vivi ini bekerja. Saat itu weekday dan aku berangkatnya itu bertiga sama Ika sama Oksa. Ika sama Oksa ini sama-sama vokalis juga, tapi mereka itu bestian lah sama Vivi. Dan di zaman sekarang kalau kita keluar kota, entah itu kota kecil, kota besar, yang namanya wisata kuliner, terus hunting spot foto, itu udah jadi kebutuhan utama buat sosial media. Jadi ya gak ada bedanya sama kita. Karena kita berempat itu suka banget yang namanya nasi goreng. Jadi nasi goreng mania gitu. Kita tuh pengen cari lah nasi goreng paling enak di kota itu. Juga pengen cari apa sih ciri khas dari kota ini. Dan saat kita googling, aku menemukan satu warung bakmi Jawa. Tapi yang paling recommended di warung itu memang nasi gorengnya. Pas kan sama selera kita. Tapi warung itu letaknya jauh dari kontrakannya Vivi. Dan Vivi juga belum pernah nyobain makan nasi goreng di warung yang bisa dibilang legend lah. Karena menurut review di Google tuh yang jual sekarang itu adalah generasi ketiga. Wah, pasti enak ya, pasti dijamin hauce gitu. Dan di review juga ditulis bahwa warung itu tutup jam 10 malam. Jadi
kita ke sana tuh sekitar jam 7:30. Saat kita sampai di warung itu berada di kayak gang buntu gitu. Tapi gang buntunya tuh bukan yang kecil, tapi lumayan luas. Parkirannya tuh gede banget. Jadi kayak ngantong gitu. Cuman satu-satunya warung ya cuma warung nasi goreng yang udah legend ini gitu. Tapi saat kita sampai itu suasananya sepi, lengang, nggak terlihat satu orang pun. Kalau itu tutup, tapi kok lampu di warung itu masih menyala dan bangku-bangkunya juga masih tertata rapi. Jadi bangkunya itu yang memanjang dan mejanya itu juga yang meja panjang gitu. Jadi biasanya kalau warung dengan model bangku seperti itu kan kalau tutup pasti bangkunya akan dinaikin di atas meja. Tapi itu masih tertata dengan rapi, lampu menyala, cuman memang sepi banget. Kita sempat mikir apa udah tutup ya, tapi kok kita udah sampai di sini dan tadi juga perjalanannya melewati jalan yang lumayan berkelok, naik turun, namanya juga kota kecil ya. Gak ada salahnya kan kita turun dan mencari tahu. Saat kita panggil-panggil, ternyata ada suara jawaban dari dalam. Suaranya itu seorang laki-laki. Gak lama kemudian ada seorang kakek keluar. Kakek ini ramah banget sama kita. Umurnya sih sekitar 70 tahunan ya. Tapi walau begitu beliau ini masih terlihat segar bugar, sehat gitu. Dan postur badannya tuh tinggi tegap. Jadi sekalipun dia udah berumur tapi enggak kelihatan renta gitu. Si kakek ini langsung mempersilahkan kita masuk. Kemudian beliau langsung bertanya sama kita mau makan di tempat atau dibawa pulang. Ya kita jawab bahwa kita memang makan di tempat. Kakek ini langsung mempersilahkan kita masuk. Dan beliau masuk ke dalam, pastinya dia sedang mempersiapkan nasi goreng buat kita. Saat menunggu di dalam warung itu, aku melihat ada foto kakek itu terpajang di dinding warung. Ya aku pikir sih itu wajar gitu, karena beliau kan yang jual dan warung ini sudah legendaris. Jadi kalau yang jual itu tua, ya sangat wajar, udah expert di bidangnya gitu. 20 menit kemudian nasi goreng itu jadi. Kakek itu menghidangkan sama kita dan mempersilahkan kita untuk makan. Dan kemudian beliau itu langsung balik ke dalam. Dan benar, nasi gorengnya itu enak banget. Jadi nasi gorengnya itu bukan tipe nasi goreng yang berminyak. Dia tuh lembut dan rasanya tuh ringan, cuman rempahnya kerasa banget. Jadi aku tuh gak nemuin cita rasa ini di nasi goreng yang lain. Jadi mungkin ini memang nasi goreng yang paling enak yang pernah aku makan. Atau mungkin tadi si kakeknya kan beliau memasak masih pakai arang, jadi tambah sedep lah, bener-bener hauce gitu. Dan karena kita makan berempat, cewek semua, pasti kita ya sambil ngobrol, selfie. Ya jadi kita tuh nggak sadar bahwa itu udah hampir jam 10 malam. Dan kita juga nggak sadar juga bahwa ternyata cuma kita berempat yang ada di warung itu. Mungkin sama kakek yang ada di dalam. Dan akhirnya kita selesai makan, terus kita mau membayar. Pasti kita akan nyari si kakek itu lagi. Saat kita mencoba memanggil kakek ini, kita panggil beberapa kali, tapi kok nggak ada sautan. Suaranya benar-benar nggak ada suara dari dalam. Sepi, hening, dan kita sempat nunggu beberapa lama sih. Sampai akhirnya aku sama Ika tuh mencoba untuk masuk ke dalam, untuk mencari si kakek ini untuk membayar. Tapi kita cari tuh sampai ke kamar mandi, sampai ke belakang itu. Kakek ini nggak ada sama sekali. Jadi kayak menghilang begitu aja. Ya cuman waktu aku masuk ke dalam dan aku pasti lewat dapurnya, aku lihat dapur itu
terlihat bersih banget. Jadi semua peralatan masak itu tertata rapi pada tempatnya. Tempat cuci piring itu juga kering dan lantainya tuh bersih. Padahal waktu makan tadi aku tuh sempat mendengar ada suara aktivitas di dapur lah. Entah itu memasak, entah itu beberes. Tapi aku masih dengar. Tapi begitu aku masuk kok dapur ini terlihat bersih. Jadi seperti nggak ada aktivitas memasak sebelumnya. Ya menurutku ini agak aneh juga sih. Tapi akhirnya itu udah jam 10 lebih dan jalanan di kota itu pasti sepi. Kita panggil kakek kok nggak keluar. Ya udah, akhirnya kita berinisiatif. Kita naruh uang itu di gerobak nasi goreng itu. Entah besok mau ditemukan siapa, yang penting kita udah niat baik mau membayar makanan yang sudah kita makan. Lalu akhirnya kita pulang. Di perjalanan juga nggak ada masalah apa-apa, walaupun jalanan itu sepi banget. Sampai di kontrakannya Vivi, dia baru sadar ternyata power banknya ketinggalan. Dan itu memang udah jadi habitnya Vivi, jadi kita nggak heran sih. Ya udahlah, besok pagi diambil. Dan keesokan harinya aku tuh mau balik ke Solo. Tapi aku nunggu dulu sampai Vivi ini pulang kerja sekitar jam 2 atau 3-an lah. Begitu Vivi pulang, aku lalu nganterin Vivi ini untuk ambil power banknya dulu di warung bakmi yang legend itu. Saat sampai di warung bakmi itu sekitar jam 4-an lebih. Tapi suasananya tuh beda banget. Warung itu rame banget. Jadi parkiran yang di depan warung itu yang luas itu full, bahkan sampai ke jalanan kampung. Untung aja kita nggak bertujuan untuk makan ya. Kalau kita bertujuan makan, pasti antrinya tuh bisa 1 jaman lebih. Akhirnya aku sama Vivi tuh turun, jadi Oksa sama Ika nunggu di mobil. Ya langsung aja kita masuk ke warung, kita mau cari kakek yang semalam untuk tanya apa ada power bank yang tertinggal. Tapi saat kita masuk ke warung itu, ternyata yang masak itu beda. Masih sama, seorang laki-laki, cuman dia lebih muda. Ya, mungkin saja itu pegawai atau anak atau cucunya, kan bisa jadi. Ya langsung aja kita tanya, apa ada semalam itu power bank yang tertinggal? Dijawab salah satu pegawainya. Pegawai itu lalu mengeluarkan sebuah power bank dan ditunjukkan ke Vivi. Dan dijawab Vivi memang itu power banknya. Ya sudahlah, kan tujuan kita memang cuma ngambil power bank itu. Kita langsung bilang terima kasih sama pegawainya itu dan kita langsung mau cabut. Tapi sebelum kita mau pulang, si pegawainya itu tanya sama kita, kok power banknya bisa ketinggalan? Intinya seperti itu. Ya kita jawab apa adanya, bahwa semalam kita memang ke warung ini dan makan. Tapi si pegawai itu langsung menjawab bahwa ternyata kemarin tuh warungnya tutup dan itu 2 hari. Lah kok bisa sih tutup? Padahal memang semalam tuh beneran kita berempat tuh makan nasi goreng di warung ini. Dan setelah itu si juru masak itu malah menghentikan masaknya. Dan dia juga, mungkin si juru masak ini mendengarkan omongan kita ya. Terus dia menghampiri aku sama Vivi. Dan dengan senyum yang ramah, dia sekali lagi bertanya sama kita, apa benar semalam kita makan di sini? Sekali lagi kita jawab apa adanya. Dan ketika ditanya, kalau memang makan di sini, terus yang melayani siapa? Aku sama Vivi lagi-lagi menjawab apa adanya, bahwa yang melayani kita semalam itu kakek yang ada di foto yang terpajang di dinding warung itu. Nah, saat aku menunjuk foto kakek itu, semua orang
yang ada di warung itu nengok ke arahku sama Vivi. Jadi kita berdua tuh jadi pusat perhatian. Aku sama Vivi ya pasti bingung lah, ini ada apa gitu. Kita lebih kaget lagi ketika bapak juru masak ini menerangkan sama kita bahwa ternyata yang ada di foto itu adalah kakek beliau. Tapi itu kakek buyutnya. Dan kakek buyut itu sudah meninggal berpuluh-puluh tahun lalu. Bahkan kakek ini adalah generasi pertama dari penjual warung nasi goreng yang legendaris itu. Saat mendengarnya, aku sama Vivi tuh gak bisa berkata apa-apa. Aku mau ngomong apa? Karena memang semalam aku makan di sini bersama Ika, Oksa, sama Vivi. Dan mungkin sifat pelupaannya Vivi itu ada baiknya. Karena powerbank Vivi yang ketinggalan itu bisa jadi bukti bahwa memang benar-benar kita pernah makan di warung itu dan dilayani kakek buyutnya. Hingga akhirnya ya aku langsung aja pamit untuk balik ke Solo dengan 1000 macam pertanyaan yang sampai saat ini mungkin jadi misteri buat aku, Ika, Vivi, sama Oksa. Ya pantas aja nasi gorengnya tuh rasanya enak banget karena memang yang masak adalah penjual aslinya. Tapi buat apapun itu harus aku akui, nasi goreng itu memang paling enak. Jadi itu ceritaku yang ku alami sama teman-temanku, sama sahabat-sahabatku, sama adik-adikku yang sampai sekarang memang kita masih bingung banget. Jadi sekali lagi terima kasih ya udah mendengarkan ceritaku. Tetap sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.